Uh, mohon izin, kita coba untuk cek sound dulu dengan Bu Nina Karlina. Assalamualaikum Bu Nina. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar baik? Alhamdulillah, kita lihat chatan saja ya, tapi Iya. lihat langsung. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun online ya Bu. Iya, alhamdulillah. Ya, baik Bu Yanti sudah bergabung. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, waktu sudah menunjukkan jam 9. Kita sudah mulai prepare dengan cek sound juga sudah bagus. Kita akan mulai saja. Baik. Pak Iin sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Bapak Iing Daiman, SIPMSI, beserta jajarannya yang sudah ikut bergabung secara online. Kemudian yang terhormat, para narasumber yang akan menjadi presenter kita pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu sahabat ngopi yang sudah ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, barakallahu fikum. Perkenalkan, nama saya Elin Cahyawati yang akan memandu ngobrol online peningkatan kompetensi sesi keempat yang bertepatan dengan tanggal 20 Mei 2021. Sepertinya bukan sesuatu yang eksklusif, namun saya, Bu Yanti, Dr. Nina juga patut berbangga karena pada hari ini bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional. Mari bangkit pemuda Indonesia, ASN, dan juga bangkitnya perempuan Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, tema ngopi pada hari ini adalah tentang organisasi adaptif. Pepatah mengatakan, di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan, di mana organisasi pun sekarang dituntut dengan berkembangnya dunia elektronik. Kemudian juga kita harus mampu beradaptasi. Sehingga organisasi dimanapun harus mampu adaptif dan mengikuti perubahan jika organisasi itu mau tetap diakui keberadaannya. Tetapi di sisi lain, banyak para pekerja saat ini yang juga manusia itu tidak ada yang sempurna barangkali, jadi kita senantiasa ada yang namanya stres. Jadi itu dikarenakan karena entah itu suatu pekerjaan yang membuat tidak selesai-selesai pekerjaan kita atau tugas kita, atau juga karena ekonomi keluarga, atau bahkan buat anak-anak muda, buat anak-anak milenial kita, mereka stres karena kasus asmara. Barangkali seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, program Ngopi BP4D ini kita senantiasa lakukan setiap bulannya di minggu ke-1 dan minggu ke-3.
Pada hari yang berbahagia ini sudah hadir di tengah-tengah kita dua ibu cantik, presenter yang sangat menginspiratif tentunya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Nina Karlina SIP MSI, beliau dari Universitas Padjadjaran Bandung. Selamat datang Ibu, selamat bergabung dengan Ngopi di BP4D Kota Cirebon. Selanjutnya ada narasumber pembicara kita yang keren, Ibu Srini Priyanti, beliau dari Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung kepada materi yang pertama. Saya persilakan Ibu cantik, Ibu Dr. Nina untuk memaparkan materinya. Namun mohon izin Bu Nina, saya informasikan bahwa sesi pemaparan materi kurang lebih waktunya 20 sampai 30 menit, akan tetapi itu bisa menyesuaikan. Kemudian nanti paralel dilanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Mbak Yanti, sama waktunya, dan di sesi kedua nanti kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Bapak dan Ibu yang hadir online pada saat ini, boleh untuk sambil menyimak materi, juga melayangkan pertanyaan lewat chat yang sudah disediakan. Untuk itu, saya persilakan Bu Dr. Nina untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sekarang terdengar jelas, Bu Moderator? Alhamdulillah, bagus Bu. Ya. Oh iya Bu, sebelumnya saya lupa nih. Ya. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi saya sampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta ngopi hari ini. Ibu Dr. Nina Karlina adalah seorang Ketua Program Studi Administrasi Publik di Unpad Bandung. Beliau lahir di Garut, kemudian pendidikannya mulai S1 sampai dengan S3 di Universitas Padjadjaran. Ternyata Bu Nina Karlina ini orang Sunda ya Bu, sesuai dengan namanya. Asli dari Garut, kemudian bekerja juga di Bandung. Mangga Bu Nina dilanjut untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kepada Ibu Moderator, Ibu Elin Cahyawati ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya itu lahir di Garut, numpang saja sebetulnya. Di Garutnya nggak lama. Saya lamanya di Cirebon. Saya SD, sampai SMP itu di Cirebon. Jadi saya hafal sekali dan ibu saya itu orang Cilimus gitu. Jadi memang Cirebon itu daerah kekuasaan saya gitu. Alhamdulillah, jadi bisa pulang kampung nih. Iya betul. Kalau nggak online itu diminta jadi pembicara semangat. Pasti kan karena harus ke Cirebon. Tapi kalau sekarang kita santai saja di rumah gitu ya, bisa menyampaikan materi dengan kondisi online. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat hikmah kita semua begitu. Terima kasih juga ini saya sampaikan kepada Pak Kaban, Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Bapak Iing Daiman. Beliau itu sebetulnya adalah senior saya yang saya hormati sekali gitu ketika waktu dulu kuliah juga. Beliau adalah angkatan 89. Kemudian beliau juga adalah ketua HIMA dan saya menjadi salah satu pengurusnya yang mendukung beliau. Jadi berbeda saya dengan Kang Iing itu 2 tahun gitu. Saya ucapkan terima kasih hatur nuhun Kang sudah memberikan kesempatan dan sharing pada acara ngobrol ini gitu. Ngobrol online peningkatan kompetensi.
Saya juga mohon izin ini kepada Teh Srini Priyanti. Salam kenal Teh. Saya duluan untuk memberikan sharing. Mangga Bu, senior luar biasa. Ini juga dan kepada para peserta ngobrol online peningkatan kompetensi. Salam kenal dari saya. Saya bukan siapa-siapa, saya juga orang Cirebon gitu. Kesenangan saya paling menikmati sekali pengalaman saya semasa kecil di Cirebon gitu. Dan saya diminta untuk menjadi pembicara ini hanya untuk sharing saja dan diskusi. Namanya juga ngobrol ya, jadi ngobrol itu kan santai. Jadi kita santai saja dan saya juga akan memberikan sharing materi sedikit dengan PPT. Maksudnya bukan untuk memberikan kuliah atau apa ya, memberikan arahan materi tidak, tapi supaya kita lebih terarah saja. Tapi sebetulnya kita lebih banyak nanti sharing dan diskusi saja. Jadi saya mohon izin untuk sharing PPT-nya ya, gitu. Bentar. Menunggu barangkali saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat ngopi yang sampai saat ini sudah hampir 54 yang mengikuti secara online, kemudian ada juga yang mengikuti melalui YouTube. Di sana boleh saya menyapa dulu sebentar barangkali Bu Nina? Mangga. Ada teman-teman dari tim Kelitbangan Kota Cirebon. Selamat datang, selamat bergabung. Ada teman-teman Bu Yanti juga nih dari Rumah Sakit Gunung Jati dan dari para kepala puskesmas. Mereka fans beratnya Bu Yanti. Selamat datang, selamat bergabung teman-teman semua. Mangga dilanjut. Saya sudah terlihat belum ya? Sudah Bu. Sudah Sudah ya? ada. Sudah ada. Baik. Alhamdulillah. Bentar, saya sebelum ke ini, saya ini dulu bentar. Supaya bentar ya. Bentar, kenapa ya jadi ini? Bentar. Bentar, ini sedikit. Saya mohon izin dulu tutup on off cam ya, supaya suara saya, kemudian takutnya saya nanti loncat tiba-tiba ngilang. Ya, baik, mangga Bu. Ya, selama saya share screen, saya tutup kamera. Tapi insya Allah nanti setelah itu nanti saya langsung. Ya, sudah terlihat jelas ya Bapak Ibu peserta? Iya, jelas Bu. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar ini karena memang waktunya juga terbatas. Saya keamanatan dari Pak Kaban gitu untuk menyampaikan ini, kita sharing saja, kita diskusi. Saya diberikan materi mengenai peran organisasi yang adaptif dalam mewujudkan akselerasi pencapaian kinerja organisasi. Jadi waktu awalnya peran sumber daya manusia ya Bu Elin ya, gitu. Nah ketika saya dengan materi itu saya agak sedikit waduh nanti pasti akan mendekati kepada perilaku individu, yaitu dekatnya kepada psikologi, ilmu psikologi. Nah, itu bukan kompetensi saya gitu, tapi mau tidak mau ya karena memang saya mengajar perilaku organisasi, jadi di dalamnya juga ada perilaku individu. Jadi
saya juga sudah biasa tapi tidak mendalam gitu. Makanya ketika ditawarkan berdampingan dengan Ibu Sri ini, luar biasa sekali ini dari BP4D mendampingkan. Jadi saya bisa lebih fokus dalam peran organisasinya yang adaptif. Jadi tidak melihat sumber daya manusianya tidak sampai mendalam, apalagi nanti masuknya ke arah ini ya kinerja individu dan psikologi gitu, ilmu psikologi. Nah, saya sedikit dulu mengupas. Karena di dalamnya tadi berbicara kinerja organisasi, jadi sebetulnya kinerja itu merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kalau yang namanya definisi kinerja organisasi itu sangat banyak. Intinya sebetulnya kinerja organisasi itu pencapaian hasil atau pencapaian tujuan, misi, dan visi serta strategi organisasi. Nah, pertanyaannya mengapa saya itu mengangkatnya dari Gibson? Karena dengan tema bahwa ini untuk meningkatkan kompetensi, maka saya lebih menganggap perlu mengambil definisi dari Gibson bahwa kinerja organisasi itu adalah hasil yang diinginkan oleh organisasi dari perilaku orang-orangnya, gitu, dari perilaku orang-orangnya. Jadi dari perilaku orang-orang ini yang ada dalam organisasi. Mengapa itu saya mengambilnya definisi Gibson? Kemudian kita lihat lagi kepada kinerja individu. Saya mengutip dari Prof. Siswoyo Haryono. Ini bukunya enak dibaca gitu, sangat simpel dan kalau untuk dibaca lebih ringan gitu dibandingkan dengan textbook ya. Nah, di sini bicara tentang kinerja individu. Kinerja individu itu adalah hasil kerja seseorang yang dipengaruhi oleh kompetensi individu, dukungan organisasi, dan dukungan manajemen. Nah, ini yang harus kita garis bawahi para peserta ngobrol ini, pada peserta ngopi, bahwa saya ingin menunjukkan bahwa kinerja individu itu adalah hasil kerja seseorang di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh kompetensi individu. Tetapi ini harus ada dukungan organisasi dan dukungan manajemen. Jadi kinerja individu itu di dalam suatu organisasi tidaklah bisa meningkat, tidaklah bisa optimal kalau tanpa ada dukungan organisasi dan dukungan manajemen. Jadi kalau dukungan organisasi dan dukungan manajemen itu kurang, maka kemungkinan akan terjadi stres di dalam lingkup individu akan semakin besar dibandingkan dengan dukungan organisasi dan dukungan manajemen itu kuat. Nah, makanya saya lebih menekankan kepada bagaimana organisasi yang adaptif itu. Jadi jangan hanya sekedar individu saja yang harus adaptif, tapi organisasi juga harus adaptif. Jadi jangan sampai menuntut terlalu besar kepada individu, tetapi organisasi sendiri pun dan manajemen, sistem dan lain-lainnya tidak siap untuk itu. Makanya sekarang mengapa banyak sekali yang stres, kemudian merasa apatis, resisten terhadap suatu kebijakan, karena top down itu istilah mau tidak mau membuat itu kalau kita ASN itu jadi apalagi saya jadi kaprodi tiba-tiba muncul kampus Merdeka brok-brok dalam waktu beberapa bulan gitu ya. Itu menimbulkan sesak juga gitu ya. Tapi kalau ada dukungan dari semua pihak itu akan menjadi lebih ringan. Makanya saya menekankan mengapa kinerja organisasi itu dapat kuat apabila kinerja individunya kuat. Nah, kompetensi individu itu sendiri adalah kemampuan dan keterampilan seseorang melakukan kerja. Jadi itu yang ada dalam diri kita sebagai individu. Kompetensi individu itu dipengaruhi oleh apa? Oleh knowledge, oleh skill, oleh sikap dan perilaku, oleh motivasi atau etos kerja, dan karakteristik khusus yang diperlukan pekerjaan. Jadi, Bapak Ibu peserta ngopi, sebetulnya kompetensi individu itu akan bisa meningkat. Contoh, ketika kita bicara tentang pengetahuan, bagaimana cara meningkatkan pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan cara yang formal, yaitu dengan cara kita itu bisa sekolah lagi S2 ataupun S3 gitu. Bagaimana caranya seperti itu? Kalau tidak didukung oleh
organisasi kita tidak mungkin bisa. Nah, jadi saya benar-benar afiliat sekali ini dengan Pak Kaban ya, dengan adanya ngopi gitu, ngobrol online peningkatan kompetensi. Salah satunya yaitu sekarang seperti saya menyampaikan ini sebetulnya akan memberikan tambahan pengetahuan. Bagaimana kepedulian organisasi, dukungan dari manajemen untuk menguatkan, meningkatkan knowledge daripada para aparat-aparatnya, para birokrasi yang ada di kota Cirebon ini. Jadi itu salah satunya, salah satu bentuknya. Makanya luar biasa ini kepada Pak Kaban ini membuat ngopi ini seperti yang santai begitu, tapi itu akan merubah kepada pengetahuan orang, pada pengetahuan sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi. Kemudian keterampilan kerja. Keterampilan kerja itu bisa meningkat apabila dengan adanya training atau pelatihan. Nah, kalau training pelatihan itu harus praktek gitu Bapak Ibu ya. Harus praktek karena itu meningkatkan skill seseorang. Kalau meningkatkan skill seseorang berarti akan dengan pelatihan itu psikomotoriknya juga akan berubah. Nah, kemudian bagaimana untuk meningkatkan sikap dan perilaku kerja, attitude seseorang. Kemarin saya pertama ngopi itu ada dari Kang Andromeda. Kang Andromeda itu mahasiswa saya pas beliau tahun angkatan 2006. Saya lagi masih sudah mulai mengajar dan Kang Andromeda itu adalah mahasiswa saya. Itu bagaimana berkomunikasi, bagaimana individu itu mempunyai kepercayaan diri, sikap dan perilaku kerja yang berubah itu dengan cara dari Kang Andromeda membuat kepercayaan diri sehingga kita bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi, itu betul-betul bisa membuat perubahan-perubahan terhadap sikap dan perilaku, motivasi kerja dan etos kerja. Kemudian juga ditambahkan kemarin dari ngopi itu ada dari tentang silaman rohani di masa puasa gitu. Itu juga akan merubah kepada sikap, perilaku kerja, motivasi dan etos kerja bahwa kerja itu bukan hanya bicara tentang melulu untuk mendapatkan uang, tapi juga kepuasan, kemanfaatan, kebarokahan gitu. Nah, itu memang harus menjadi bagian daripada dukungan organisasi gitu. Jadi kita tidak bisa menuntut individu itu harus meningkat kompetensinya tanpa ada dukungan organisasi dan dukungan manajemen. Nah, itu makanya saya menekankan di sini. Saya mengambil kinerja individu ada beberapa banyak sekali. Tapi yang saya cocok ini untuk saya sampaikan di ngopi ya ini bahwa jangan egois gitu, organisasi menuntut tapi sedangkan organisasi juga tidak mendukung. Nah, itu. Nah, jadi pada dasarnya ketika kinerja organisasi ingin tercapai, sebetulnya itu harus ada kinerja individu harus kuat, harus tercapai, kinerja kelompok juga harus tercapai, baru bisa kinerja organisasi. Karena apabila organisasi itu tidak mendukung, manajemen juga sistem tidak mendukung, kemungkinan SDM itu akan menjadi apatis, resisten terhadap perubahan. Kemudian malahan yang jadi itu akan menimbulkan stres, banyak yang sakit lambung, nyeri angen lah seperti itu ya. Kemudian sakit kepala gitu. Jadi banyak yang tidak masuk kerja karena kondisi yang sakit gitu. Nah, untuk ranah itu mungkin bagian Ibu Srini, saya akan lebih ke arah tentang organisasinya. Jadi, kalau kita lihat, ya, ini saya menunjukkan model perilaku organisasi dari Stephen P. Robin. Jadi kalau kata Robin, gitu, perilaku organisasi itu ada 3 tahapan, 3 level. Yang biru ini, Ibu Bapak, ini bicara tentang level individu. Yang hijau ini level kelompok, yang oranye ini level dari organisasi. Nah, kalau yang biru ini adalah perilaku individu yang lebih dekat kepada akan beririsan dengan psikolog, dengan ilmu psikologi. Sedangkan kalau yang hijau dan oranye itu lebih kental dengan
organisasi, bagaimana tentang struktur dan lain-lain. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada perubahan dan stres. Jadi perilaku organisasi itu sebetulnya bicara tentang perilaku individu di dalam organisasi yang sangat melihat kepada bagaimana perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi. Seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Moderator ya, perubahan itu adalah suatu keniscayaan yang banyak yang mengatakan bahwa tidak mungkin tidak ada yang berubah gitu. Kalau dalam kita masih hidup, pasti segala sesuatu akan berubah. Nah, kalau kita melihat dalam konsep administrasi publik, jadi bentar nanti yang biru ini nanti bagian Bu Srini aja ya Bu Srini ya. Saya bagian yang ini. Nah, mengapa ada perubahan itu? Kita lihat dulu, alasan sebetulnya apa sih alasan organisasi publik itu berubah? Sebetulnya yang paling utama itu bagaimana agar pemerintah itu lebih baik, kerjanya itu lebih baik. Kemudian sebetulnya untuk penghematan, kemudian juga untuk meningkatkan kekuatan organisasi. Dan yang keempat itu bagaimana agar mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang mendesak. Jadi mengapa kita harus berubah? Kenapa organisasi harus berubah? Mengapa kita harus beradaptasi? Ya karena memang sekarang itu perubahan-perubahan itu cepat dan Nanti mau nanya nih. dilakukan gitu, dilakukan. Nah itu. Nah, mengapa organisasi publik itu berubah? Kita lihat lagi alasannya. Karena sekarang itu kita berada dalam tahapan revolusi industri. Tahapan revolusi industri itu di mana kita sudah masuk kepada industri 4.0, yaitu digitalization. Di mana adanya yang cyber physical system ini antara internet, kemudian network dan lain-lain itu menjadi digabungkan. Bagaimana yang namanya industri sekarang itu, yang namanya industri kreatif ini ya, yang lebih banyak digalakkan oleh pemerintah bahwa kita harus betul-betul membuat penggabungan informasi dan teknologi komunikasi di bidang industri. Kemudian juga bahwa untuk 4.0 itu pemerintah Indonesia menggunakan program ini jadi untuk mendorong ekonomi Indonesia masuk ke dalam 10 besar sebetulnya. Gitu. Dan salah satunya itu adalah menerapkan smart IKM dan lain-lain. Seperti halnya sekarang juga ada SIPD ya, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bagaimana disentralisasikan semuanya dari mulai perencanaan, keuangan. Nah, itu sebetulnya menjadi hal yang cukup mengagetkan gitu di tahun baru tiba-tiba kita harus membuat sistem yang baru. Nah, itu banyak membuat ada resistensi dari beberapa pemerintahan daerah seperti itu. Tapi ini sekarang menjadi suatu keniscayaan, bahkan mungkin sekarang kita sudah mulai merangkak lagi pada industri yang lebih besar lagi gitu. Jadi mau tidak mau kita harus berubah. Selain dari perubahan revolusi industri, kita juga ada pergeseran paradigma administrasi publik. Jadi gini ya Pak Ibu, dulu itu old public administration itu masyarakat itu sebagai objek. Kemudian sudah berubah lagi menjadi new public administration, yaitu masyarakat sebagai objek yang didengar. Kemudian berubah lagi menjadi NPM, new public management, yaitu representing government di sana, masyarakat sebagai customer. Berubah kembali menjadi NPS, New Public Service, dan kemudian New Public Government. Jadi di sini masyarakat sebagai aktor pembangunan dan masyarakat diberdayakan. Jadi ada yang namanya sering sebut dengan good governance. Jadi kita adanya jejaring, adanya kemitraan, adanya kemudian pengkaburan antara organisasi publik dengan organisasi private, di mana sekarang itu melakukan sesuatu, masyarakat dilibatkan, kemudian dia itu mengikuti dalam
perencanaannya sampai juga dengan evaluasinya, kemudian melibatkan kolaborasi antara pemerintahan daerah, kemudian swasta, kemudian juga masyarakat. Jadi ini menjadi sesuatu yang harus oleh ASN dipersiapkan. Kita tidak mungkin diam hanya mengikuti saja rutinitas, karena sekarang semua sudah berubah. Dari revolusi, kemudian dari paradigma administrasi publik, ASN mau tidak mau harus berubah, harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah bisa dimengerti ya, mengapa kita harus berubah. Saya sedikit mengulas barusan. Saya akan kembali lagi kepada slide sebelumnya. Yang ini ya, bukan slide sebelumnya. Nah ini, karena tadi yang bagian biru itu akan dibahasnya oleh Ibu Srini saja gitu ya, sebagai psikolog. Dan saya akan membahas ini dan saya akan memperbesar ini. Jadi ini materi perilaku. Kalau di kelas saya itu 1 semester, Bapak Ibu. Sekarang saya harus sampaikan ke Bapak Ibu dengan waktu yang singkat. Nah, jadi begini. Dengan tadi perubahan-perubahan yang mendasar, bahwa yang mau tidak mau, bahwa ada ASN maupun sumber daya manusia dalam organisasi private, dalam organisasi pemerintah, itu harus beradaptasi. Saya menekankan dari awal bahwa individu memang wajib beradaptasi. Karena tanpa kita beradaptasi, kita tidak akan pernah menjadi orang yang maju. Berarti kompetensi kita harus ditingkatkan. Tapi saya tekankan dari awal bahwa organisasi itu harus mendukung. Bagaimana cara organisasi itu mendukung? Stephen Robin mengatakan bahwa perubahan-perubahan itu pada dasarnya akan sangat mempengaruhi, akan menimbulkan stres apabila komunikasi itu terhambat. Jadi mengapa di sini ada komunikasi? Ini ada komunikasi. Jadi setiap yang namanya ada perubahan-perubahan di dalam organisasi yang datang dari luar ataupun dari dalam, maka sebaiknya itu disosialisasikan dengan baik. Kadangkala SDM atau pegawai atau ASN ataupun saya sebagai dosen, ada suatu program-program tertentu tiba-tiba dikirimkan dalam grup WA. Kemudian dibaca, kagetlah gitu. Hari ini kemarin minggu lalu sudah ada program lagi. Ibu bayangkan ketika saya menjadi Kaprodi, saya harus dihadapkan pada beberapa program Kampus Merdeka yang tiba-tiba dalam beberapa, bukan hanya hitungan tahun atau bulan, tapi dalam hitungan minggu. Minggu pertama muncullah yang namanya program Wira Desa. Kemudian juga muncul lagi program Kampus Mengajar. Jadi kita harus betul-betul berpacu. Nah, itu akan menimbulkan ketika sosialisasi itu tidak sampaikan dengan jelas, itu akan menimbulkan apatis. Jadi merasa, tidak perlulah saya pusing, yang penting rutinitas saja gitu. Tidak mau melakukan itu, tidak mau merealisasikan program tersebut. Tetapi setelah itu disosialisasikan dengan baik, dengan bahasa yang baik, dengan presentasi yang baik dari lembaga, maka ternyata ini sangat menguntungkan bahwa mahasiswa itu ternyata diberikan keleluasaan di semester 6 ke atas itu mereka untuk belajar di perguruan tinggi lain, atau dia juga bisa mengajar di SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi kita dosen malah lebih tenang ya. Kita mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan pengabdian masyarakat, penelitian, karena setelah semester 8 mereka diberi kebebasan untuk mencari di luar. Tapi dengan standar dan kompetensi yang diharapkan oleh prodi. Nah, ketika itu baru saya berpikir ini bagus gitu. Padahal sebelumnya semua itu resisten, tapi ada yang tidak mau mendengarkan ya, dia akan berpikir juga tetap bahwa itu tidak merugikan kita gitu. Tapi
apabila komunikasi dilakukan oleh organisasi dengan baik, maka sebetulnya itu bisa meminimalisir rasa stres itu. Nah, komunikasi itu dilakukan oleh siapa? Nah, ini jadi sentral itu adalah kepemimpinan. Jadi dalam suatu organisasi yang adaptif, sebetulnya tonggaknya, pondasinya adalah di pemimpin. Pemimpin yang mampu membuat ketenangan, mampu merangkul. Kalau saya saya tidak akan menyampaikan mengenai leadership style dari dari Hersey and Blanchard ya, tentang tingkat kematangan, ada tentang bagaimana kepemimpinan situasional terhadap tingkat kematangan bawahan itu dari Hersey and Blanchard. Saya tidak akan itu. Tapi saya akan menyampaikan kepemimpinan yang jadul saja gitu. Tapi buat saya itu kepemimpinan yang betul-betul meresap sebetulnya dalam diri saya bahwa memang pemimpin harus seperti itu. Saya mengambil rujukan dari dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu beliau menyampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus ingarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Apa itu? Pasti Bapak Ibu sudah tahu bahwa seorang pemimpin itu ingarso sung tulodo berarti dia menjadi di depan, menjadi panutan, teladan. Jadi seorang pemimpin harus berani untuk berada di depan, menjadi panutan, menjadi teladan, dan menghadapi apa yang menjadi perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi. Ketika ada yang namanya aturan-aturan perubahan-perubahan baru atau keputusan-keputusan dari kementerian, Kemendagri, gitu. Bagian dari pemimpin lah yang memberikan teladan itu. Kemudian juga ing madya mangun karso. Jadi kalau ing madya mangun karso itu pemimpin itu berada di tengah. Pemimpin itu berada di tengah, dia itu memberikan motivasi. Kemudian dia itu memberikan karsa gitu ya, mendorong, menginspirasi, memotivasi. Mendorong, menginspirasi, dan memotivasi. Jadi dia berangkul, berada di tengah, dan bersama-sama kita bekerja. Jadi, dan yang terakhir adalah tutwuri handayani. Jadi dia itu, pemimpin itu adalah orang yang mampu memberi dorongan, memberikan keleluasaan, dan memberikan kepercayaan. Makanya susah jadi pemimpin. Karena kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, nggak bisa salah satu pemimpin itu hanya memberi teladan saja, nggak bisa. Pada suatu saat, dia itu harus memberi teladan dan berada di depan. Tapi pada suatu saat, dia harus berada di tengah, memberikan motivasi dan merangkul semuanya. Tapi pada suatu saat juga pemimpin itu harus ada di belakang. Bagaimana mendorong, memberikan kepercayaan. Jadi jangan sampai yang namanya SDM yang berada dalam organisasi tersebut, dia tidak bisa karirnya meningkat. Dia harus diberi keleluasaan, kepercayaan untuk melakukan inovasi-inovasi. Jadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana adalah orang yang bisa memberikan keleluasaan sehingga SDM itu bisa berkembang bahkan lebih jauh daripada dirinya. Nah, sebetulnya pemimpin yang berhasil itu yang seperti itu. Jadi bukan pemimpin yang semua pekerjaan dari orang-orang dalam organisasi diklaim adalah hasil sendiri, tidak. Tapi merupakan hasil tim. Jadi ketika kita bicara organisasi yang adaptif, apalagi kalau kita bicara tentang oh ya, Bu Elin Mangga siap. Jadi tim kerja itu yang harus kuat dan kepemimpinannya. Nah, kemudian juga apa yang harus ada lagi yaitu strukturnya, desain organisasinya. Dia harus memberikan sistem yang terbaik yang memberikan kenyamanan. Nah, saya langsung pada kesimpulan saja karena waktunya ini, karena memang ini juga slide yang terakhir ya. Bentar. Nah, ini.
Jadi Bapak Ibu, ya, suatu organisasi itu akan optimal kinerja organisasinya, dia sangat tergantung pada kompetensi individu, kemampuannya, keterampilannya, motivasinya, dan etos kerjanya. Nah, ini akan bisa optimal apabila didukung manajemen tadi, gaya kepemimpinannya yang bisa memberikan ketenangan, bisa menjadikan teladan, bisa menjadikan karsa, dan bisa mendorong, memotivasi. Kemudian juga bagaimana hubungan di dalamnya agar baik. Berarti kondisi, ya, hubungan sistem komunikasi antar tiap bagian itu harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana strukturnya, teknologinya. Kadangkala kita berada bahwa kita dituntut untuk bisa dengan IT yang begitu banyak seperti sekarang kita. Tapi apakah organisasi juga menyediakan itu? Kemudian peralatan, ada juga kita kalau di kampus itu ada apa, WFH, work from home ya. Itu jadi Tendik itu menganggapnya bekerja di rumah itu berarti ya dia libur gitu. Ketika saya minta supaya buat surat, mereka bilang, "Bu, saya lagi WFH jadi nggak bisa," katanya gitu. Tapi buat saja suratnya, saya nggak punya laptop. Nah, kondisi seperti itu harus bisa diminimalisir oleh organisasi dengan perubahan ini, gitu. Apalagi dengan pandemi ini. Jadi kondisi kerja, teknologi, peralatan itu akan sangat mendukung terhadap kompetensi individu. Apabila dukungan tersebut dari dua itu kuat, maka kemungkinan kinerja individu itu akan menjadi optimal. Individu yang optimal, maka dia akan membuat tim kerja yang kuat juga, yaitu kinerja kelompok. Maka insya Allah kinerja organisasi akan meningkat. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya dan bisa dimengerti ya. Ini waktu yang tercepat untuk saya menyampaikan tentang mengenai adaptasi organisasi yang biasanya saya 1 semester atau paling lama 2,5 jam gitu. Mudah-mudahan ini sedikitnya bisa memberikan penyegaran kepada Bapak Ibu bahwa bicara tentang kompetensi individu tidak pernah terlepas dari dukungan manajemen dan dukungan organisasi. Organisasi yang baik, organisasi yang bagus adalah organisasi yang mampu memberi dukungan kepada SDM yang ada dalam organisasi tersebut. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina sudah menyampaikan sesuatu yang sangat menginspiratif buat kami di ngopi ini. Selanjutnya kita persilakan Bu Srini Pianti untuk menyampaikan materinya. Sedikit CV yang akan saya bacakan. Bu Srini Pianti psikolog, saat ini dengan berbagai kegiatannya, beliau sebagai trainer, sebagai konselor, sebagai fasilitator, dan sekarang beliau menjabat sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit di daerah Gunung Jati, Cirebon. Beliau melakukan pendidikannya di Universitas Islam Bandung untuk mengambil Fakultas Psikolog dan pendidikan profesinya juga sama, masih di Universitas Islam Bandung pada tahun 1999. Mangga Bu Yanti untuk memaparkan materinya, waktunya kurang lebih 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mbak Elin, Pak Kaban. Ini kehormatan ya buat saya dihadiri banyak sekali ini para petinggi Pemkot Kota Cirebon, juga jajaran manajemen Rumah Sakit Gunung Jati. Tema hari ini stres. Pagi-pagi saya dibuat stres ini sama Pak Iing. Karena saya harus visit dulu sebelum kemudian kita akan ketemu pagi hari ini di acara Zoom. Jadi jajaran manajemen tenang, pasiennya Mbak Yanti aman, tidak terlantar karena tadi 6:30 saya sudah visit Rana.
para senior juga ini ada juga nih dari Gunung Jati mendengarkan. Jadi buat saya ini kehormatan luar biasa, peserta meningkat terus ya di acara ngopi ini. Kalau kita bicara stres, mungkin sebelum ke paparan materi kita sama-sama ingatkan bahwa semua orang tanpa kecuali laki-laki perempuan berkulit putih atau hitam dari budaya manapun pasti mengalami namanya stres. Maka ketika tadi Bu Nina sampaikan bahwa stres berkaitan dengan sebuah perilaku individual, saya juga sangat sepakat dan saya menjadi terhormat sekali ini disandingkan dengan Bu Nina, seorang yang luar biasa. Jadi saya tadi menyimak luar biasa sistematisnya Ibu, andai saya menjadi mahasiswanya, saya senang ini dengan paparan Ibu. Alhamdulillah saya mampu bersanding sekarang dengan Ibu, mudah-mudahan tidak mengecewakan, tidak memalukan Pemkot, karena yang hadir dari Unpad ini luar biasa. Hatur nuhun Ibu sudah berkontribusi di acara ngopi. Dari beberapa respon teman-teman yang hadir, salah satunya mengomentari background di belakang. Mbak Yanti, kenapa itu di pantai? Ceritanya ini halu ya. Kami di rumah sakit dengan pelayanan tentu ingin coba menciptakan semuanya bahagia. Jadi karena di era pandemi ini rutinitas kami dan dengan para pasien ini sebuah kehormatan juga bisa keluar dari rutinitas, maka saya membayangkan hari ini saya berbicara dengan para Bapak Ibu sekalian, para senior di sini di tempat yang sangat indah. Jadi ini tadi dijawab ya, kenapa Mbak Yanti background-nya pantai katanya ya. Pak Yayat di sini serius semuanya background-nya. Pak Kaban juga, Bu Nina. Nah, ini nyeleneh psikologinya di pantai, tapi saya pakai korpri di pantainya, jadi kelihatan halunya ya Bu Nina ya. Baik, Mbak Elin sebagai moderator sesuai dengan pembicaraan penyelenggara bahwa hari ini kita akan bicara stres. Maka kalau tadi bicara secara struktural dan sistematis sekali Bu Nina, sekarang kita mau menjajaki secara pribadi nih, kita ini kategorinya sedang dalam stres atau tidak. Coba kita buka slide-nya ya, ternyata ada tanda-tanda bagaimana seseorang mengalami stres. Nah, yang pertama adanya perubahan pola tidur. Barangkali yang jadi tadinya siang jadi malam, malam jadi siang, itu seringkali dialami. Atau jam tidurnya menjadi sangat berkurang, bahkan ada beberapa yang sulit sekali tidur sehingga dibutuhkan obat penenang dan sebagainya. Tentu kita di dalam kategori yang mana, mudah-mudahan kita termasuk kategori stres yang ringan. Stres yang ringan tuh bisa disampaikan bahwa stres hidup, sama seperti saya tadi stres mau mengikuti acara Zoom, tapi bagaimana kemudian pasien tidak terlantar, maka pagi-pagi yang harusnya jam 7 visit, setengah 7 sudah dilakukan. Itu menandakan bahwa saya stres, tapi stres hidup. Karena apa? Dipersiapkan dengan sebaik mungkin sehingga tidak melanggar janji yang sudah disepakati pada hari ini untuk kita bicara. Kemudian gangguan pola makan. Ada yang sama sekali jadi tidak lapar, ada yang berlebihan. Kata orang Sunda mah tekaopan. Sambil kerja nyemil gitu kan ya, sebentar-sebentar ningali kriuk-kriuk dimakan padahal tidak lapar. Itu juga salah satu banyak sebuah perilaku gangguan pola makan sehingga seringkali teman-teman yang mengalami stres atau siapapun mengalami perubahan bentuk tubuh ya, sangat melar. Jadi kita sudah mulai koreksi apakah ada benjolan-benjolan di sekitar tubuh kita. Itu karena pola makan, gangguan pola makan atau tidak. Insya Allah semua peserta di sini sehat ya. Kemudian sulit berkonsentrasi. Sulit berkonsentrasi. Jadi kalau sering kita temukan atau mungkin bahkan kita sendiri mengalami bahwa seringkali ketika kita bicara dengan si A tiba-tiba split gitu kan ya, ingatnya yang mana, apa ya tadi, itu juga mulai dikoreksi artinya gitu kan ya, bagaimana kita di dalam sebuah aktivitas apapun bentuknya, fokus itu yang utama. Maka ketika kita mengalami tekanan atau stres, biasanya ini terjadi penurunan konsentrasi. Berikutnya penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Ada beberapa
orang mencari jalan pintas untuk bisa keluar dari sebuah persoalan, menenangkan diri dengan cara tadi lari pada obat-obatan ataupun alkohol. Nah, yang berikutnya ini eng-eng-eng. Nah, mudah marah ternyata Bapak Ibu, ternyata orang yang dalam kondisi stres itu. Maka feedback dari teman-teman atau orang terdekat kita terkait dengan perubahan emosi ini sangat dibutuhkan. Jadi sebagai teman yang baik, sebagai pimpinan yang kemudian juga care sama bawahannya, barangkali mulai diamati. Apakah sensitivitas orang ini biasa-biasa atau terjadi peningkatan? Kalau peningkatan tadi, yang biasa aja menjadi kemudian sebuah persoalan yang memicu emosi marahnya. Kemudian memburuknya kesehatan fisik. Kalau tadi Bu Nina juga sampaikan, banyak sekali tadi nyeri angen tuh, saya jadi kangen itu kalimat itu Ibu. Ulu hatinya nonjok nih, Wong Cirebon ngerti beli ngerti angen tuh bagian sini ya Bapak dan Ibu ya. Iya, jadi ini di sini ada beberapa Cirebon asli kalau saya perhatikan. Jadi angen itu apa? Barangkali nanti ada di chat, Bu Nina harus tidak kaget. Ada orang Cirebon asli yang tidak tahu angen, nggak apa-apa Bu Nina, saya senang mendengarnya karena seperti ya. Iya, dibawa pada masa yang luar biasa lama karena saya kebetulan juga ada daerah Kuningan walaupun lama sekali saya tidak pernah ke sana. Kemudian ketakutan berlebihan. Jadi kata orang saya hariwang, tapi hariwang itu dalam kondisi cemas yang normal dan tidak. Orang cemas kayak tadi misalnya saya cemas takut nanti mengecewakan nih jam 9 barangkali belum selesai nih visitnya. Tapi ini yang berlebihan, semua dikontrol sampai akhirnya mengganggu aktivitas. Jadi konteks di dalam mengartikan daripada cemasnya itu berlebihan sehingga mengganggu aktivitas ya. Ketakutannya berlebihan. Kemudian tadi muncul psikosomatis, segala kerasa, bagian yang sering dikeluhkan oleh kita yang mengalami psikosomatis tadi, Bu Nina sudah katakan nyeri angen, nah gitu bahasa umumnya masyarakat mengatakan emah katanya ya, asam lambungnya naik itu bahasa kerennya barangkali seperti itu. Atau di sini jangar kata orang Sunda, orang di sini apa itu sakit kepala sebelah, migrain dan sebagainya itu seringkali dikatakan salah satu bentuk daripada psikosomatis. Padahal kenapa yang diserang seperti itu? Umumnya menyerang bagian tubuh kita yang lemah. Jadi dalam kondisi yang tertekan setiap orang gitu kan ya berbeda reaksi tubuhnya. Nah, kita mulai evaluasi kita termasuk yang mana nih kalau lagi tertekan yang kerasa bagian tubuh yang mana? Itulah yang terlemah di dalam tubuh kita. Kemudian sangat kelelahan, padahal aktivitasnya biasa tapi rasanya luar biasa pegal, luar biasa kayaknya habis mengerjakan pekerjaan yang sangat berat, tapi sesungguhnya aktivitasnya biasa-biasa aja. Nah, kurang lebih itu beberapa tanda yang sering dimunculkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh kita sendiri maupun oleh masyarakat pada umumnya. Jadi sekarang sudah mulai kita punya peta nih, kita nih dalam kondisi yang seperti apa, adakah tanda-tanda ini? Ya. Jika semuanya ada namun kadarnya ringan, berarti masih aktivitas seperti biasa. Nah, jadi namanya neurotik itu semuanya biasa. Tapi kalau sudah ke arah yang berlebihan, butuh obat dan sebagainya, baru mungkin dikonsultasikan pada ahlinya. Berikutnya, kalau tadi kita bicara tanda-tanda stres, menarik sekali yang disampaikan Bu Nina tadi bahwa setiap orang ternyata tidak nyaman juga dengan perubahan. Maka kita bicara stres kali ini tidak berlebihan karena ternyata stres itu adalah sebuah reaksi tubuh. Gitu kan ya? Reaksi tubuh saat kita menghadapi ancaman, saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi perubahan. Perubahan itu banyak hal. Contoh, dulu di kami di ASN di sini hanya absen biasa, kemudian berubah menjadi finger, semua pada giat ya, karena kan jempol atau jari-jari tidak bisa dititipkan. Era pandemi dirubah kembali menggunakan kartu, gitu kan ya. Jadi perubahan-perubahan ini yang seringkali dalam bentuk apapun, gitu kan, akan membuat tubuh kita menjadi stres. Jadi kurang lebihnya kenapa tadi dikatakan semua orang memiliki peluang untuk stres karena demikian. Semua mengalami perubahan, semua mengalami tekanan baik ringan maupun berat, semua juga mengalami ancaman. Ancaman itu artinya bagaimana rasa aman, bagaimana rasa nyamannya terganggu karena sesuatu yang terjadi di lingkungan.
Berikutnya, kalau begitu kan, apa sesungguhnya yang menyebabkan kita stres? Yang pertama, tadi berada di bawah banyak tekanan. Bisa karena itu hubungan atasan bawahan, bisa juga pertemanan, juga bisa hubungan-hubungan yang misalnya kekeluargaan, bisa pasangan dengan pasangannya, bisa orang tua dengan anak, gitu kan. Menghadapi perubahan besar, contoh kita sudah tahu 1 tahun ini mengalami sebuah perubahan besar di mana kita harus terbiasa dengan kehidupan normal baru. Berjam-jam saya fisik biasanya tidak menggunakan masker. Sekarang dari pagi sampai kemudian saya pulang jam 2 menggunakan masker, awal-awal menjadi berat. Tapi karena terlatih setiap hari dicoba, maka itu menjadi hal yang biasa, gitu kan. Itu juga membuat stres di awal-awal karena kita nggak yakin suara kita terdengar atau tidak, apalagi pasiennya mungkin lansia atau teman bicara kita juga memiliki gangguan pendengaran tertentu sehingga kita butuh apa itu mimik dan sebagainya. Itu tentu membuat tekanan tersendiri. Kemudian khawatir akan sesuatu, misal karena virus yang kita sedang hadapi sekarang itu tidak kelihatan, maka kita diharuskan melakukan protokol kesehatan. Namun, gitu kan, bagi orang-orang tertentu yang cemasnya berlebihan, yang sangat rentan terhadap stres, reaksinya berlebihan, tidak hanya cukup 1 kali, sudah berkali-kali. Masker juga sudah double, barangkali nambah lagi, gitu kan, dan sebagainya. Namun ada yang biasa saja, yang penting prokesnya dilakukan, maka semuanya akan diserahkan pada kehendak Sang Pencipta, karena kita punya kewajiban hanya berikhtiar, hasil akhir Tuhan yang menentukan. Itu bagi yang memiliki stres yang bisa kemudian dikelola dengan baik sehingga muncul perilakunya tidak mengganggu perilaku pribadi dan lingkungan. Tapi kalau yang stres tadi sangat terganggu sehingga ketemu orang juga menjadi canggung atau takut. Kalau misalnya ada tamu, mungkin ada yang saya punya pasien itu ditanya dulu sudah PCR atau belum, gitu kan. Itu banyak sekali yang membuat penyebab dari stres itu kondisi yang seperti itu. Kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi sesuatu, gitu kan. Dari mana sih tumbuhnya orang mampu menyelesaikan kemampuan dengan yang tidak? Kemampuan menyelesaikan persoalan tidak instan ada pada diri kita melalui banyak proses. Maka gitu kan, bagi orang-orang yang tidak pernah menghindari konflik, artinya apapun persoalannya dihadapi tahap demi tahapan, akan terjadi pembentukan di dalam diri kemampuan alamiah untuk menyelesaikan persoalan dari tingkatan yang paling sederhana terus meningkat kepada level-level selanjutnya. Nah, itu yang membedakan. Jadi ada orang yang menghindari konflik itu akan berpengaruh terhadap orang bagaimana perilakunya untuk bisa mengatasi persoalan di lingkungan. Maka kita sarankan semua yang hadir di dalam Zoom ini, kita mudah-mudahan termasuk orang yang tidak hindari konflik, sehingga kita bisa terampil di dalam mengatasi sesuatu. Kemudian memiliki tanggung jawab besar. Beda dong saya sebagai fungsional yang hanya berkaitan dengan pasien, dengan teman-teman yang barangkali di struktural, yang memiliki kewajiban lebih. Contoh, BT segimanapun Pak Kaban berusaha sumringah gitu kan ya, karena apa, nanti BT-nya Pak Kaban berpengaruh terhadap para staf yang ada di bawahnya gitu kan, maka itulah membedakan tanggung jawabnya. Jadi gimana pun gitu kan ya, harus berusaha untuk keluar dari zona yang tidak nyaman. Kemudian tidak memiliki cukup banyak aktivitas, maka setiap orang kita memiliki harus punya apa itu hobi. Jadi orang yang enggak hobi itu tidak harus yang mahal-mahal. Kenapa? Supaya tadi meminimalkan bagaimana stres itu kita alami, dan kalaupun kemudian mengalami seperti tadi dibahas, karena tidak ada orang yang tidak stres, kita mampu mengatasinya dengan baik. Berikutnya, slide berikutnya. Apa kalau begitu tadi kita bicara tentang penyebabnya, dampaknya. Tadi Bu Nina sudah sampaikan juga bahwa terjadi perubahan perilaku ternyata buat para karyawan atau yang secara individualnya mengalami tekanan, perilakunya tentu ada berbeda. Yang paling bisa nampaknya tadi, tekaupan kata orang Cirebon.
Apa kata orang Cirebon, kata orang Sunda, kalau kata orang Cirebon apa itu? Kalau nggak kaupan tuh ya, biasa anak-anak remaja bilangnya sensi abis, baperan. Ya. Baper ya. Jadi perubahan perilakunya tadi, yang saya dulu juga pemarah misalnya gitu. Kenapa sekarang stres berarti tambah marah? Betul. Sensinya lebih dibandingkan sebelumnya. Yang tadinya juga sensi tapi jadi lebih sensi. Yang tadinya melihat yang berantakan juga ngomel, sekarang ngomelnya disertai mungkin hentakan. Kurang lebih seperti itu ya, dampak dari stres untuk mengevaluasi bahwa kita nih tertekannya sudah berlebihan atau tidak. Perilakunya bisa diamati oleh diri kita sendiri dan tanyakan pada orang di sekitar. Tentu orang yang di sekitarnya harus jujur. Jadi sebagai teman yang baik, tidak ada yang menutup-nutupi karena untuk kebaikan ya. Kemudian mengalami perubahan fisik. Nah, tadi mual, keringat dingin, sesak, sakit kepala. Ketika sudah diobati, banyak ya teman-teman dari Puskesmas juga mungkin hadir di sini di pelayanan dasar, coba diamati sekarang apakah terjadi peningkatan penggunaan obat-obatan yang kaitannya dengan ini, tapi terus berulang datang lagi. Nah, itu berarti harus dikonsulkan ya ke Rumah Sakit Gunung Jati untuk bisa tadi menghemat pengeluaran obat-obatan, tapi solusinya ada. Barangkali memang ini kategorinya bukan sakit fisik, tapi lebih ke arah psikis. Kemudian mengalami perubahan psikologis, tadi cemas, mudah frustasi, mudah sedih. Sedih itu boleh, tapi kalau berlebihan sedihnya, setiap hari hanya air mata dan keluh kesah, maka itu indikasi dia tertekan, belum bisa move on, bahasa anak-anak muda sekarang mungkin ya. Mudah marah tadi sudah kemudian dibahas. Berikutnya. Kalau begitu kita nggak mau dong stres terus, ingin dong menikmati bagaimana tetap dalam situasi yang ada tekanan, tapi kita kemudian adil pada diri kita secara pribadi untuk bisa memberikan manfaat. Yang pertama, kenali dulu sumber stresnya. Apa sih yang membuat kita tertekan? Apa sih sebetulnya gitu kan ya yang membuat kita jadi tadi sensi abis? Dari mana kita tahu? Nah, itulah gunanya teman dekat. Teman dekat yang objektif dan tidak berisiko tentu ya, tidak harus teman dekat, asal teman dekat nanti ada persoalan lain nih. Seperti kasus-kasus di Rumah Sakit Gunung Jati, di pusat pelayanan terpadu ini sekarang kasus KDRT meningkat. Ini katanya rata-rata katanya stres gitu. Tapi kita mungkin di tema yang lainnya Pak Kaban, tidak dibicarakan sekarang. Kemudian sadari bahwa kenyataan apapun harus beradaptasi. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom hari ini, bahwa yang harus disadari, kita ini tugasnya hanya beradaptasi. Tadi saya setuju dengan Bu Nina sampai bahwa bukan hanya kita saja sebagai individu yang dituntut untuk beradaptasi, tapi juga lingkungan kerja. Karena di sini lingkupnya adalah ASN dan teman-teman di SKPD, bahwa dua kondisi ini harus dipadukan. Karena kalau tidak, membuat persoalan baru yang tidak akan teratasi. Jadi terus dicokoki, harus berdaya secara individu, tapi kalau kemudian organisasi dan manajemennya tidak adaptif, maka juga seperti tadi menebar garam di lautan mungkin ya, ibaratnya seperti itu. Kemudian ubah pola pikir negatif dengan belajar untuk berpikir positif. Digarisbawahi, belajar artinya dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi jangan pernah ada yang mengatakan bahwa enggak Mbak capek banget berpikir positif, babak belur kita berbesmili baik, kata orang Jerman begitu. Sedih katanya Bu Nina kalau disuruh terus berpikir positif karena hati ini bicaranya geloning hati, kata orang Cirebon begitu. Banyak sekali teman-teman mengatakan seperti itu. Artinya sekarang sebuah pilihan. Mau berpikir negatif maupun positif tidak ada yang melarang, boleh-boleh aja. Tapi kemudian daripada pilihan itu yang menanggung siapa? Kita sendiri, maka kita sendiri yang memilih mau seperti apa. Sampai di awal tapi kemudian melejit atau babak belur terus-terusan sampai tiap fase kehidupan tidak ada perubahan. Kemudian kurangi penggunaan medsos buat teman-teman yang baperan karena tekawapan si netizen julid bicara begini. Di hati. Teman-temannya buat status tentang pekerjaannya, dibaca, kemudian jadi merasa itu ditujukan pada dirinya. Maka untuk yang merasa bahwa memiliki keterbatasan, bagaimana menangkap sebuah pesan dan diresapi di dalam hati masing-masing, saya sarankan untuk
menguranginya. Kecuali yang tadi, kendel ya, petarung, apa aja kata orang, yang penting saya melaju, tidak melanggar rel. Ada yang punya mental demikian, tapi kan orang nggak sama. Maka kemudian ini diberikan pilihan bagi yang merasa memiliki keterbatasan seperti itu, mampu meminimalisir efek-efek yang tidak penting dari lingkungan karena kita berinteraksi aktif di dalam media sosial. Nah, berikutnya, lakukan hal-hal yang disukai. Maka tiap orang yang disukainya berbeda. Ada yang sukanya kalau pulang kerja pengennya ke pasar. Tidak naon, boleh saja. Oli baizir, kakak melarang gitu kan ya. Tapi ada juga yang disukainya tadi, saya sukanya memancing. Tidak boleh juga dikomplain sama pasangannya. Enggak ada apa istilahnya kerjaan, itu hanya menurut kita yang tidak suka mancing, tapi bagi yang suka memancing itu adalah sebuah rasa yang luar biasa berharganya ketika mampu terus dalam kesendiriannya tiba-tiba dapat ikannya. Nah, gitu ya. Jadi di sini lakukan hal-hal yang disukai, tentu sangat subjektif, tiap orang tentu berbeda. Maka diperlukan sebuah kebesaran hati buat kita menghargai hak individu untuk bisa melakukan hal-hal yang disukai. Dengan catatan, tidak melanggar hak orang lain tentunya ya. Kemudian perbanyak aktivitas fisik. Nah, saya suka nih, di kota Cirebon sudah mulai ada zona aman bersepeda. Ada tanda-tandanya, teman-teman di sub luar biasa, saya menggunakan juga akses itu. Maka ini salah satu bentuk kontribusi bagaimana kemudian tadi memberikan solusi terhadap mengelola stres karena lahannya digarap. Kemudian apalagi banyak sekali ada gedung-gedung kesenian yang akan kemudian bisa anak-anak remaja berkarya di sana. Itu juga termasuk salah satu untuk memperbanyak aktivitas. Nah, buat kita para ASN nanti mungkin ditanya, saya ini kurang banyak bergaul, jadi saya tidak tahu nih apa aja nih fasilitas untuk ASN agar aktivitas fisik kemudian berjalan. Yang baru dibuka adalah alun-alun. Asalkan pakai prokes ya, nanti kita kebanjiran lagi pasien, hati-hati di rumah sakit. Berikutnya. Nah, ternyata sesuai dengan judul, emang apa ini Pak Kaban ini punya ide? Mbak Yanti, idenya ini itu judulnya indahnya mengelola stres. Baik Pak Kaban, ini saya sampaikan bahwa ternyata ada manfaatnya loh kita stres itu. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya ingin tidak stres, jangan. Biarkan stres itu ada. Yang mau kita lakukan, bagaimana pintar-pintarnya kita mengelola tekanan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ternyata salah satunya kita perhatikan di layar, meningkatkan fungsi kognitif. Gitu kan ya. Stres akan dipaksa berpikir keras. Kalau terlalu keras gimana Mbak Yanti? Ngoheng, kan tadi ada konteksnya. Jadi yang wajar-wajar. Apa sih batasan wajar itu? Ya tadi tidak mengganggu aktivitas, pola tidur biasa, pola makan biasa. Berarti kita sehari-harinya gitu kan menjalaninya dengan batas kewajaran. Karena apa? Kalau kita otak tidak dipakai untuk berpikir, tidak pernah punya persoalan, tidak pernah ada persoalan yang harus diselesaikan, tidak pernah kita mendengar keluhan orang lain dan kita harus mendengarkan, maka menjadi buntu. Maka kita bersyukur, dan saya terutama secara pribadi bersyukur, hari bertemu dengan para pasien dengan keluhan yang berbeda, artinya saya diberikan lahan oleh Yang Maha Kuasa untuk tadi mengatasi stres yang dihadapi menjadi sebuah manfaat. Dan tadi manfaatnya insya Allah tidak menjadi pikun dan di memori terus kemudian terjaga. Mengasah pribadi yang lebih tangguh, karena ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kita sebetulnya akan naik kelas. Maka tadi di awal dikatakan tidak boleh dihindari stres itu agar tangganya kemudian kita lewati dengan baik. Maka bagi teman-teman yang terbiasa dengan hantaman menjadi bemper, nampak tidak menyenangkan, nampak. Sesungguhnya Allah sedang berikan lahan yang luar biasa menjadi pribadi-pribadi dan tangguh ya. Jadi para pejabat yang hadir di sini luar biasa, mampu kemudian bisa mengatasi persoalan-persoalan di setiap SKPD-nya. Mudah-mudahan tadi ketangguhannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas, termasuk saya sebagai masyarakat Cirebon. Kemudian membantu meningkatkan produktivitas. Karena tadi orang yang mencari problem solving itu selalu pengennya begitu. Jadi kita tidak diam saja. Maka sangatlah wajar bahwa ketika kita mengalami stres dikatakan berpengaruh terhadap kesehatan mental, yaitu tadi bisa meningkatkan produktivitas. Enggak diam aja.
Maka syaratnya tadi, stresnya harus stres hidup. Stres yang mampu membangkitkan keinginan untuk melewati perubahan ini dengan baik. Bukan stres mati. Saya mau kemudian pelayanan dengan baik, tapi saya nggak mau hadir tepat waktu. Ya tentu nggak akan baik. Pasiennya akan terlantar sampai sore. Kemudian stres dalam jangka pendek memberikan energi, ya tadi pasti. Gitu kan ya, karena apa, janji Allah ketika kita memberikan energi pada lingkungan maka akan digantikan energi baru. Nah, putaran-putaran yang seperti inilah di dalam konteks pelayanan selalu dikatakan bahwa jangan pernah hitung-hitungan memberikan manfaat pada orang lain, karena apa, sudah secara otomatis Allah akan gantikan dalam bentuk energi yang lain. Maka semakin kita mampu melewati stres, kebayang ya, energinya double-double Allah berikan. Itu menurut ahli perkembangan namanya Deborah Serani. Berikutnya, kalau begitu, orang yang sehat mental itu bukan orang yang tidak punya stres, punya tekanan, tapi dalam konteks yang masih bisa beraktivitas, tidak mengganggu rutinitas yang lainnya. Yang pertama harus sharing. Nah, ngopi ini sesungguhnya adalah sebuah lahan untuk bisa menjaga orang menjadi sehat secara mental. Jadi terima kasih ini untuk BP4D ya. Punya sebuah ruang di mana kita bisa saling sharing, saling mendengarkan. Saya yang tidak mengerti banyak hal, di kali ini saya mendengarkan Bu Nina bicara, mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian itu akan bermanfaat untuk diri saya dan saya menjadi punya energi baru untuk tahu banyak terkait dengan perubahan perilaku dalam konteks kelompok dan organisasi. Kemudian tetap menjaga hubungan dengan orang-orang kita sayang. Jadi penting ya, ternyata punya orang-orang yang sangat menyayangi dan kita pun menyayangi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau sekarang di era pandemi bisa pakai WhatsApp, bisa pakai apa video call, gitu kan, apapun sehingga silaturahmi tetap berjalan, WA, saling menanyakan kabar saja. Itu adalah bentuk support ya. Kemudian jangan mengkonsumsi alkohol. Tak etapa baliutnya ngetiknya mohon maaf Bapak Ibu, maksudnya alkohol dan obat-obatan lain yang untuk dapat mengatasi perasaan. Jadi perasaan itu tidak selalu harus orang perasaannya nggak enak gimana ya minum antidepresan, tidak selalu konteksnya itu. Jadi ada kategori-kategori tertentu yang tidak harus menggunakan obat-obatan terlebih dahulu. Jadi lakukan dari yang paling ringan, sharing dulu saja sharing. Kalau di dalam bahasa psikologi konseling, konseling mangga. Di PPT Rumah Sakit Gunung Jati itu gratis ya, pusat pelayanan terpadu untuk korban kekerasan perempuan dan anak, mangga hadir. Kemudian terapkan gaya hidup sehat. Nah, kalau saya perhatikan sekarang di era pandemi banyak sekali orang-orang mulai peduli ya, bagaimana pola makan, bagaimana aktivitas selalu ada, nggak goes di mana-mana selalu dilakukan. Kemudian jangan panik. Ternyata penting Bapak dan Ibu tidak panik itu. Harus tenang. Orang yang panik kan banyak sekali kemudian terbentur pada persoalan yang lebih besar karena apa? Tidak bisa melihat persoalan secara jernih. Maka utama adalah tenang. Gimana sih Mbak Yanti untuk tips awal untuk tenang? Gampang menurut penelitiannya katanya pegang seperti ini saja di dalam ini 5 detik. Nah, tangannya menghilang gara-gara pantai. Nah, ini kelihatannya hanya ini bagian pergelangan ditempelkan saja pegang 5 detik itu setara dengan hitungan 1 sampai 5. Cukup seperti itu untuk awal. Sering-sering nggak apa-apa. Ini kan seperti power bank ya, ngecas. Kemudian disiplinkan diri, penting sekali. Walaupun tadi tidak fingerprint, menggunakan kartu, tetap untuk bisa memotivasi diri, tetap disiplin dan tetap menjaga bagaimana sebuah rutinitas sebagai ASN berjalan, kita tidak bisa, tidak harus hadir seperti jam kerjanya. Siapa sih yang nggak ada yang marahin juga, betul. Tapi pendisiplinan diri itu bukan karena orang lain, tapi adalah sebuah kebutuhan dasar. Apa kaitannya dengan tadi problem solving, mengelola stres? Buat orang-orang yang terbiasa mendisiplinkan dirinya, maka akan berkorelasi dengan kesanggupan dia melihat sebuah persoalan dan keluar dari sebuah persoalan. Karena apa? Tadi potensi dasarnya sudah terpenuhi, maka jenjang-jenjang selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan mengatasi persoalan tentu secara otomatis juga meningkat.
Kemudian bahagiakan hati dengan membantu orang lain. Teman-teman rumah sakit, teman-teman puskesmas yang hadir di dalam acara Zoom ini sudah diberikan lahan lebih dibandingkan yang lainnya. Teman-teman yang di pelayanan tentu tidak harus dari unsur kesehatan, di sini juga ada pada para pendidik. Ketika banyak membantu orang lain, itu adalah sebuah bentuk kita membahagiakan hati kita. Maka jangan pernah kapok membantu orang lain. Kemudian, yang terakhir pasti harus mendekatkan diri pada Allah. Karena apa? Semua itu harus ada relnya yang jelas. Maka apapun nilai kebaikannya, tentu gitu kan, jika Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi, maka terus kita bersyukur agar kemudian tetap ditambah nikmatnya dan terus ditambah energinya. Terakhir, ini barangkali yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu, terima kasih. Terakhir saya ingin sampaikan, bahagia itu bukan pemberian. Saya selalu ingatkan dan saya sudah selalu mengingatkan pada diri saya, bahagia tidak ada yang memberi. Tapi harus diciptakan. Maka pertemuan hari ini adalah upaya wujudkan bahagia bersama. Selamat untuk ciptaan kegiatan bersama yang dapat mewujudkan rasa bahagia. Kita kembali kepada Ibu Moderator, Bu Elin, mangga. Terima kasih Mbak Yanti, Dokter Bu Nina. Kita sampai pada sesi yang kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian di samping itu sebelumnya mohon teman-teman bisa mengisi link absen. Untuk kesempatan yang pertama, saya persilakan Pak Kaban terlebih dahulu, kemudian nanti siapa lagi yang akan bertanya, mohon untuk mengacungkan tangan, kemudian menyebutkan nama, dan ditujukan kepada siapa. Monggo Pak Iing terlebih dahulu. Dilanjut dulu Mbak ya, saya udah di ruang rapat Pak Sekda, dilanjut dulu sama yang lain dulu ya. Saya ikut memantau aja. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Mangga untuk teman-teman, siapa terlebih dahulu yang akan bertanya? Pak Bang. Kemudian siapa lagi? Ini tak depan ini kan udah. Bani teh. Pak Rahman. Kemudian Bani teh. Satu lagi, Ani. monggo. Bu Ani. Bu Ani, monggo. Dipersilakan. Pak Bang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan secara terperinci mengenai indahnya mengelola stres, dari mulai tanda-tanda, penyebab, manfaat, dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan penyakit psikonosis dengan stres? Kemudian saya ingin menambahkan bagaimana cara mencegah dan menghilangkan stres menurut Islam. Stres pada prinsipnya adalah lemahnya pengendalian emosional atau kurangnya pengendalian nafsu, sehingga cenderung orang itu mengalami stres. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan petunjuk. Jika dipahami dan diyakini, maka bisa mencegah terjadinya stres. Yang pertama adalah dalam surat At-Taqabun ayat 20, ayat 11. Ma asoba min musibatin illa biidnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Apapun musibah yang terjadi pada diri seseorang adalah atas izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk di dalam hatinya, karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asoba min musibatin fil ard
wala fi anfusikum illa fi kitabim qabli an nabra'ah. Apapun bencana yang terjadi pada dirimu dan pada bumi adalah telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Baik, Pak Bambang. Terima Kemudian kasih. yang ketiga, Mohon maaf adalah karena waktu kita terbatas. Jadi pada intinya dalam pertanyaan surat Pak Bambang ditujukan kepada Bu Al-Baqarah, Yanti. Allah juga berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhinu wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Baik, Boleh Pak jadi Bambang. kamu Mohon maaf, Pak tidak Bambang. menyukai sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak mencintai sesuatu, padahal boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dan yang terakhir adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 1. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupan. Artinya, kalau kita mengetahui betul bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, illa biidznillah, atas izin Allah. Kalau kita mengetahui bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, fi kitabim min qabli an nabra'ah, telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan. Baik, Pak Bambang, mohon maaf karena kita terbatas dengan waktu. Pertanyaannya sudah dicatat, nanti akan dijawab oleh para narasumber kita. Selanjutnya, Pak Surahman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, suaranya terdengar, Bu? Belum? Terdengar? Terdengar, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Elin selaku moderator. Terkait dengan Zoom tadi, yang paparan dari Bu Dr. Nina, ada di slide terakhir yang saya tertarik dengan slide terakhir bahwa kesimpulannya kompetensi individu itu bisa muncul secara maksimal manakala didukung oleh sistem manajemen yang baik dan struktur organisasi yang baik. Kira-kira seperti itu ya, Bu. Nah, tapi saya sedikit agak bingung dikaitkan dengan pepatah ini. Mohon izin Ibu, mohon maaf ini dikaitkan dengan pepatah. Yang namanya intan berlian, meskipun di dalam lumpur, tetap akan terlihat intan berlian. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, dikaitkan dengan materi yang tadi, bagaimana bisa, apakah bisa potensi seseorang itu meskipun ditempatkan di manajemen yang baik itu, dia tetap memiliki kinerja individu yang baik. Jadi kalau kita simpulkan adalah kompetensi individu vs kinerja individu, kira-kira seperti apa itu, Bu, dikaitkan dengan yang tadi. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya Bu Ani dipersilakan. Terima kasih waktunya. Kedengaran suaranya, Mbak Elin? Bu Elin. Kedengaran? Bu Elin. Kedengaran, Mbak Elin? Ya. Suaranya kedengaran? Pak Andi, mohon sebentar Bu Ani terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elin atas waktunya. Mbak Yanti apa kabar? Baik. Banyak. Sebenarnya kalau ketemu Mbak Yanti jadi pengen nangis. Mungkin sedikit review ke belakang Mbak Yanti. Begini, seperti tadi yang apa disampaikan, tapi terus terang Mbak Yanti, sejak meninggalnya almarhum anak saya yang pertama itu, sampai detik ini pun hampir 7 tahun ya, saya nggak bisa melupakan hal itu. Maksudnya begini, saya berusaha untuk ikhlas, untuk sabar, walaupun itu perlu waktu. Dan tetapi pada saat ada orang-orang yang selalu menanyakan berapa putra Bu Ani, ada berapa, kemudian kalau saya katakan ada 2, kemudian yang 1 meninggal, kenapa meninggal, dan bercerita akhirnya tetap selalu mengeluarkan air mata dan nggak kuat gitu Mbak Yanti.
Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih termasuk golongan orang-orang yang stres juga? Apakah ini bukan suatu hal yang wajar gitu? Saya berusaha untuk mengelola stres tersebut, dan saya ikhlas, dan saya sadar itu adalah ketentuan yang di atas, ketentuan Allah, dan kita juga bakal semuanya seperti itu. Yang ingin saya tanyakan itu saja, Mbak Yati. Bagaimanakah untuk mengelola hal tersebut? Karena tidak mudah bagi saya ya untuk mengelola hal itu. Mungkin Mbak Yanti saya perlu ceritakan, karena anak saya juga salah satunya pasien Mbak Yanti juga kan. Itu saja Mbak Yanti, mohon arahannya supaya saya bisa lebih kuat. Terima kasih Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kepada para narasumber, satu lagi sepertinya Mas Andi ini sudah pengen banget bertanya. Entah kepada siapa, satu lagi pertanyaan. Siap. Mangga, Mas Andi, dipersilakan. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat siang, dan salam sejahtera, dan tentunya salam sehat pada semua. Ini mohon maaf saya di perjalanan, Bu. Tadi menghilangi stres saya ke pasar ayam, Pleret. Salah satu, ya, salah satu cara tadi Bu Yanti itu menarik bahwa stres itu memang harus dibagi-bagi, Bu, ya, supaya tidak stres, dan memang harus cari orang yang tepat. Pertanyaan saya ke Bu Yanti, menarik, artinya apakah cara saya untuk menghilangkan stres itu harus membagi stres, Bu, sehingga semua orang stres, yang pada akhirnya semua bisa menyelesaikan masalah bareng-bareng. Ini dalam sebuah organisasi. Ini kira-kira kalau seperti itu, tingkatan penyelesaiannya baik atau tidak, pertama. Kemudian kedua, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Dr. Nina, ini dosen saya di Untak. Memang betul terakhir dikatakan beliau bahwa kompetensi individu itu dipengaruhi manajemen, kemudian organisasi, dan tidak menyebut-nyebut nih, Bu, leader dari organisasi itu. Kadang keberhasilan sebuah atau seorang individu atau kompetensi individu itu dalam sebuah organisasi tentunya diimbangi atau dihasilkan dari leader satu organisasi itu yang memimpin dengan baik. Nah, ini barangkali mohon izin Ibu Dr. Nina, kira-kira kalau saya masukkan lagi satu leader dari satu organisasi bagaimana, Bu? Itu saja. Terima kasih, Mbak. Salam sehat tentunya. Sama-sama. Tetap jaga imun, tetap bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan perjalanan, Mas Andi. Baik, sudah ada 4 penanya. Mohon kiranya Bu Dr. Nina atau Bu Yanti untuk menjawab pertanyaannya. Kita diskusi, namun ternyata kita dibatasi waktu, jadi mohon singkat, padat, dan jelas. Monggo, mau Bu Nina dulu? Mangga, Ibu Nina dulu. Iya. Oh iya. Mangga. Terima kasih, ini saya diberikan waktu duluan ini oleh Bu Srini, Teh aja, Teh Srini ya, gitu. Panggilan saya Yanti, Bu, biar kali saya lupa nama saya sendiri. Oh gitu. Oh ya, Teh Yanti ya, Teh Yanti. Salam bahagia untuk semua. Memang yang paling utama tadi, bahagia itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Itu makanya belajarlah untuk membahagiakan diri sendiri. Betul, saya sepakat banget gitu dengan Teh Yanti. Kepada Pak Surahman, betul Pak Surahman, alhamdulillah Bapak menyimak ya kesimpulan itu. Jadi memang yang namanya kompetensi itu sebetulnya adalah apa yang ada di dalam diri seseorang, yaitu pengetahuannya, juga kemudian skill dia, sikap dan perilaku yang sangat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang juga. Jadi attitude ataupun sikap, etos kerja itu sangat dipengaruhi sebetulnya dengan latar belakang pengalaman hidup dia. Pengetahuan itu akan didapatkan berdasarkan dari proses kognitif yang dilakukan selama masa hidupnya, begitu. Jadi kompetensi itu akan bisa berkembang apabila itu ada motivasi dalam diri untuk berkembang. Beda lagi dengan potensi ya Bu, ya Teh Yanti ya, potensi itu sudah ada dalam diri seseorang gitu, dari mulai lahir itu ada. Itu bisa muncul dan tidak itu tergantung gitu. Ada orang yang dia itu ketika di tes psikotes ternyata orang itu potensi kepemimpinannya tinggi. Padahal sebetulnya kalau kita bertemu dia seperti yang minder gitu. Nah, berarti ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu tadi faktor lingkungan.
Jadi potensi seseorang itu bisa dia itu muncul apabila ada stimulus dari luar yang menimbulkan itu jadi muncul. Makanya kenapa ada teknik persidangan gitu. Tiba-tiba ada orang yang tadinya pendiam, tiba-tiba dia langsung berteriak, terus ngomong lantang, dan kita tahu ternyata dia itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi, dan ketika dia bicara langsung itu langsung diaminkan oleh semua, ya mereka ngikut gitu. Berarti dia punya itu jiwa kepemimpinan itu. Jadi kompetensi diri itu mau tidak mau, apalagi potensi diri itu sangat dipengaruhi lingkungan. Makanya ada orang yang sebetulnya dia itu pintar, mempunyai potensi yang bagus, kemungkinan untuk berkembangnya kuat, tapi dia berada dalam suatu organisasi yang tidak bisa mengangkat itu. Kita banyak melihat ada orang-orang yang diangkat, apalagi di dalam pemerintahan daerah, yang menurut dari sebagian besar itu ada orang yang potensial, tapi dia tidak pernah bisa masuk eselon 4, 3, 2, apalagi 1 begitu ya. Jadi dia berada dalam keadaan staf seperti itu. Padahal kompetensinya dia bagus. Jadi makanya saya selalu menyatakan dalam perkuliahan saya bahwa kita sebagai apalagi yang S2, S3 itu calon pemimpin semua. Bagaimana supaya mampu mendukung organisasi itu dengan mendukung SDM yang memang berkualitas gitu. Jadi kompetensi organisasi akan meningkat apabila kompetensi individunya itu didorong. Jadi saya nggak akan mungkin berani bicara seperti di sini gitu. Kalau saya nggak diberi kesempatan oleh Pak Kaban untuk menjadi pembicara gitu. Jam terbang saya semakin saya lama, maka saya semakin pede gitu. Pertama kali saya jadi narasumber nggak daik-daik begitu ya gitu. Akhirnya lama-lama, oh ya ternyata saya bisa begitu. Nah itu apa? Karena kesempatan. Jadi yang namanya kompetensi daripada sumber daya manusia itu sangat tergantung kepada lingkungannya. Lingkungan bisa membuat orang yang mempunyai jiwa kemungkinan inovasinya tinggi, dia tidak menjadi apatis dan tidak melakukan apa-apa. Karena semua ide dia itu tidak diakomodir oleh lembaga. Jadi itu sebetulnya mengapa saya mengatakan 2 poin itu menjadi penting. Kalau organisasi itu ingin meningkat, individu ini menjadi orang yang kuat, kompetensinya baik, harus ada dorongan begitu. Nah, kemudian dari Pak Andi, ya ini Pak Andi, saya ingat sekali sama Pak Andi, soalnya pernah beberapa kali teleponan Pak Andi ya, begitu. Pak Andi kelihatannya tadi lupa menyimak dari paparan saya. Jadi saya tadi sudah katakan bahwa poin yang paling penting di dalam proses peningkatan kinerja individu itu adalah kepemimpinan. Saya menyampaikan tadi dari Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Saya sengaja mengambil yang jadul bukan dari Herse N. Blanchard dan yang lain-lain. Ini hasil karya dari leluhur kita gitu, Ki Hajar Dewantoro, subhanallah, masya Allah ya gitu. Benar-benar menempatkan bahwa pemimpin itu harus mampu mendorong, mampu menjadi teman, dan mampu memberikan teladan. Ketika kepemimpinan itu menjadi kuat, maka dia akan bisa mendongkrak kompetensi yang ada. Jadi kalau kita merasa diperhatikan, kita menjadi pede untuk bicara, pede untuk meluarkan inovasi dan kreativitas. Nah itu. Jadi betul Pak Andi, saya tidak salah memberikan Pak Andi nilai A ya gitu. Pak Andi walaupun tadi tidak menyamak dari awal melihat yang di akhir, padahal di akhir udah ada Pak Andi. Dalam dukungan manajemen itu ada gaya kepemimpinan. Itu ada dalam slide saya terakhir. Tapi Pak Andi tidak menyimak, juga kemudian ternyata menyampaikan itu, berarti apa yang saya sampaikan di teori organisasi, mata kuliah saya sudah terserap oleh Pak Andi. Sehingga Pak Andi bisa memberikan masukan kepada saya untuk menambahkan leadership. Betul Pak Andi, saya sepakat sekali memang leadership menjadi suatu ujung tombaknya bagi kinerja organisasi, kinerja kelompok, dan kinerja individu. Begitu singkat saja Bu Elin dari saya. Mangga, mudah-mudahan tadi Mas Andi sedang dalam perjalanan Bu Nina, ya, jadi betul. Beliau tidak menyimak. Ya, terima kasih, kita lanjut dengan Bu Yanti, dipersilakan. Baik, hatur nuhun Mbak Elin. Saya jawab dulu di pertanyaan Pak Bambang. Saya sarankan nih sama penyelenggara ngopi, kapan-kapan Pak Bambang diundang jadi narasumber tuh untuk bisa siraman rohani, bagaimana kemudian memotivasi dari sudut pandang
keagamaan. Jadi senang Pak Bambang mendengarkan semua tadi statementnya, namun sekarang saya akan mengkerucut pada pertanyaan Bapak terhadap paparan saya terkait dengan stres dan psikosomatis. Tadi disampaikan bahwa stres itu adalah reaksi tubuh. Jadi ketika kita mengalami perubahan atau tekanan, tiap individu memberikan reaksi yang berbeda. Ada yang adaptif tadi, menyesuaikan, biasa aja, lama-lama bisa menyesuaikan. Ada yang berbulan-bulan, bahkan lebih dari 6 bulan, tidak mampu kemudian melihat persoalan dan tidak mampu bagaimana memunculkan sebuah perilaku yang nyaman untuk menghadapi perubahan atau tekanan ini. Nah, ketika situasi ini terjadi, maka muncullah yang kita kenal dengan psikosomatis. Jadi, psikosomatis dialami buat individu yang sulit menghadapi persoalan atau melihat persoalan dan keluar dari persoalan itu, gitu, sehingga tubuhnya bereaksi. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa reaksi tubuhnya kok beda-beda. Tiap orang memiliki titik lemah yang berbeda di dalam fungsi tubuhnya. Maka reaksi itulah yang kemudian kita kenal dengan psikosomatis. Artinya psikosomatis adalah sebuah reaksi, salah satu reaksi daripada individu yang mengalami stres itu sendiri. Mudah-mudahan jelas ya, karena tadi saya ingat moderatornya tidak boleh panjang-panjang katanya bicaranya Pak Bambang ya. Nanti boleh diskusi pada waktu. Berikutnya tentang Bu Ani, Teh Ani adalah ibu yang luar biasa, mendampingi semua peristiwa pada Teteh. Namun kalau kita melihat indikasi daripada Teteh sekarang bisa menjalani aktivitas sebagai ASN, kemudian juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain pun saya dengar Teteh juga bekerja dengan baik, maka itu adalah sebuah pencapaian di mana stresnya dapat dikelola dengan baik sehingga tetap bisa memberikan manfaat dan aktivitas pribadi tidak terganggu. Maka kalau ditanyakan, udah benar belum sih Mbak Yanti nih Teh Ani seperti ini? Artinya tadi, bagaimana mengelola stresnya dengan cara yang tepat, aktivitas tidak kemudian dihindari, memberikan manfaat karena sebagai ASN tentu dituntut demikian, tidak pernah dilewatkan, maka hasil akhirnya semuanya dilalui dengan baik. Tentang kesedihan rasa yang tadi Teh Ani sampaikan, itu adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Siapapun orangnya, karena itu terekam di dalam memori jangka panjang. Maka kalau bahasa Sunda mah kasuat-suat panginten. Diungkit sedikit, rembai, kata wong Cirebon berbes mili gitu kan ya. Nah, itu adalah sebuah reaksi yang sangat normal siapapun. Janten Teh Ani tidak dalam kategori yang kemudian dikatakan tadi stres berat. Karena apa? Betul stres, betul tertekan, namun terkelola dengan baik. Sehingga area-area pekerjaan tidak terganggu dan hubungan interpersonal dengan teman-teman juga tidak, kan? Karena saya sampai saat ini tidak ada teman-teman mengeluhkan tentang efek lanjutan daripada kehilangan itu tadi. Teteh tetap produktif sebagai ASN di tempat yang baru ya. Nah, ini Pak Dishub ini luar biasa menyetir sambil ikut Zoom ya. Apresiasi Bu Nina ya, ternyata karena ibu dosennya jadi pembicara. Siap. Iya, Pak Kadis tadi disampaikan bahwa mencari ke tempat apa itu tadi pasar ayam, saya baru tahu ini luar biasa ya, dia bekerja ada jeda waktu untuk meredakan ketegangan, mengalihkan tekanannya dengan sesuatu yang bermanfaat. Tentu tidak terganggu ya pekerjaannya karena Dishub itu memang sedang jalan memantau di perjalanan. Nah, terkait tadi pertanyaannya, kalau kemudian beliau stres, akhirnya merepet ke bawahannya, kudu begini, ke begini. Ini sebuah cara sesungguhnya. Yang harus dikoreksi adalah bagaimana cara mendelegasikan itu, apakah emosional atau tertata secara struktural. Kan yang menjadi acuannya itu penilaian teman-teman stafnya Pak Andi melihat bagaimana tertekannya Pak Andi dengan idealisme atau misi-visi di Dishub ini untuk bisa membangun kota Cirebon di area itu, bagaimana gitu kan? Maka saya sampaikan, Bapak butuh menanyakan satu demi satu perangkat yang ada di bawah Bapak. Bagaimana komunikasi yang tadi disampaikan oleh Bu Nina mesti ada, sehingga target daripada pencapaian sebuah target daripada organisasi tercapai. Karena apa? Individu ditimbang kemudian bagaimana produktivitasnya untuk mencapai ke sana,
kemudian dikomunikasikan kesanggupan daripada mencerna instruksi atasan itu seperti apa. Karena ada kalanya seorang pimpinan merasa sudah berbusa nih menyampaikan instruksi, tapi tadi dilongop aja gitu ya bawahannya tuh, artinya tidak paham. Maka kemudian difeedbackkan apa yang dimaksud oleh kita, diterjemahkannya sama tidak. Saya pikir tambahannya itu tentang bagaimana bahasanya tadi Pak Kadi sampaikan bahwa berarti saya mengalihkan stres ya Teh Yanti misalnya kayak gitu. Boleh dibahasakan demikian, namun dalam konteks yang positif. Artinya bagaimana mewujudkan apa yang Bapak merasa sebuah menjadi tanggung jawab besar sebagai unsur pimpinan ingin dilakukan di dalam institusi yang Bapak pimpin, itu kemudian tersampaikan dengan baik. Jadi ritmenya bergerak bersama gitu ya. Irama daripada pencapaian menuju keberhasilan yang diinginkan juga gitu kan ya, harmonis. Jangan sampai tujuannya tercapai tapi dengan tergopoh-gopoh semuanya pada stres, nanti pada konseling Tumbayanti semua. Ya, Pak Kadis jangan sampai begitu. Kalaupun ia demikian, Rumah Sakit Gunung Jati membuka diri untuk ASN Kota Cirebon dan wilayah yang lainnya tentu sampai saat ini lewat pusat pelayanan terpadunya. Monggo itu masuk ke dalam kontribusi Rumah Sakit Gunung Jati sebagai unsur kesehatan di dalam pemerintah untuk bisa membangun bersama. Gitu ya, Pak Kadis sudah dapat kayaknya ayamnya di belakang tuh kelihatannya ya. Oh. Mantap, Ibu. Mohon, enggak. Kalau ada yang kurang karena saya dibatasi waktu ini, ada SMS dari moderator, Mbak Yanti jangan panjang-panjang, saya patuh. Nanti dilanjut lain kali ya. Ya, betul. Terima kasih. Satu kata barangkali luar biasa hari ini, ilmu yang kita dapatkan. Seharusnya satu semester kita dapatkan dalam waktu 30 menit, ya Dokter Nina, seperti itu. Kemudian hari ini saya lihat ada sahabat ngopi kami yang setia, Pak Joko. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Baik Bu, dari Denpasar saya menyapa semuanya, semoga semuanya sehat. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Boleh Bu, kalau ada kesempatan waktu, saya ingin bertanya ke Bu Yanti di sini. Apakah terkait dengan kecemasan itu memang muncul dari diri sendiri ataukah memang ada penyebab Bu ya? Artinya kadang-kadang begini, ada seseorang yang karena penyakit tertentu kemudian timbul kecemasan berlebihan yang mengakibatkan dia sendiri akhirnya tidak bisa mengontrol terkait dengan apa yang seharusnya dilakukan dengan lebih baik seperti itu. Apakah kecemasan itu muncul karena dari diri sendiri ataukah memang kecemasan itu karena penyakit? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko di Bali, teman-teman luar biasa ini salah banyak ya teman-teman Bali yang mudah-mudahan selain Pak Joko. Kecemasan itu terkait dengan tadi setiap pribadi punya unsur yang berbeda tentang kesensitivitas dan sebagainya. Biasanya teman-teman yang mengalami cemas berlebihan secara pribadi itu sangat peka sehingga semua dipikirkan, semua dikhawatirkan. Maka kalau ditanyakan apakah itu sebuah penyakit dari luar, itu sesungguhnya adalah sebuah perangkat di dalam diri masing-masing yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Contoh, reaksi marah orang, ada yang diem saja, atau jangan jauh-jauh tentang COVID, ada yang cemas berlebihan, ada yang nyantai, gitu kan ya, ada yang penting prokesnya dipakai. Maka jawabannya terkait sangat individual bagaimana unsur cemas itu dilakukan. Maka solusinya adalah buat teman-teman yang punya cucu atau anak-anak yang masih kecil di 5 tahun pertama bahwa dikuatkan rasa di bagian itu sehingga apa? Ketahanan mental itu terbentuk dengan baik sehingga di kedepannya di fase-fase selanjutnya mampu mengatasi persoalan-persoalan secara konstruktif. Kurang lebih begitu Pak Joko. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang berbahagia, sahabat ngopi dimanapun berada. Alhamdulillah rangkaian diskusi ngopi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kemudian permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan BP4D Kota Cirebon tidak bisa ikut memberikan tanggapan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dikarenakan beliau sedang mengikuti rapat dengan Pak Sekda. Terima kasih kepada narasumber kita,
yang sudah meluangkan waktu, Bu Nina dan Bu Yanti sudah berkenan berbagi ilmunya kepada kita semuanya. Kemudian terima kasih juga untuk para audien yang sudah menyimak dengan antusias ngopi pada hari ini. Acara ngopi diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Cirebon ini sebagai ikhtiar atau wadah bersinergi dan berkolaborasi antara praktisi dan akademisi. Diselenggarakan setiap Kamis minggu ke-1 dan ke-3 pada setiap bulannya. Kemudian nantikan ngopi sesi kelima berikutnya, kita akan kedatangan tamu-tamu yang luar biasa seperti pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Nina. Barangkali hari ini sudah menyita waktunya di sela-sela kesibukan sidang. Demikian pula Bu Yanti yang sedang dipenuhi dengan kegiatan isoman ya Bu, karena di Gunung Jati ada kegiatan untuk isolasi mandiri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Apakah akan dilakukan sesi foto terlebih dahulu?